Hello student, welcome back. Study our lesson tematik tema 2B, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, bermain di rumah teman. Let's see this video. Oke, kita akan mengamati beberapa gambar yang disediakan di slide berikut ini. Nah, di sini disediakan beberapa gambar, yaitu piring, susu, boneka, bola, kursi, minyak goreng, balon, kayu, dan bantal. Nah, beberapa gambar di sini merupakan benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri bentuknya dan ukurannya tetap. Jadi dia jika dipindahkan di tempat yang lain dan di wadah yang lain, maka bentuknya tetap sama dan ukurannya juga tetap. Nah, di sini beberapa benda tersebut yang termasuk benda padat, yaitu piring, boneka, dan ada benda yang lain ya. Coba dilihat di gambar sebelumnya. Susu merupakan benda tidak padat, karena jika dia diletakkan di tempat atau wadah yang berbeda bentuknya, maka akan mengikuti wadahnya. Oke, ayo berdiskusi. Di dalam buku kalian, coba dibaca ulang bahwa di buku kalian terdapat cerita mengenai Deli dan Mary. Deli meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain ke rumah Mary. Nah, ibunya berkata, "Deli, jangan pulang sore-sore ya." Nah, pesan ibu merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh Deli. Nah, ada juga beberapa aturan yang harus dipatuhi jika kita bermain di rumah teman. Nah, contohnya aturan-aturan yang harus kita lakukan yaitu dengan sikap-sikap sebagai berikut. Misalnya, membuat kegaduhan ketika bermain itu tidak boleh dilakukan di dalam rumah teman. Kemudian, membantu membawakan minuman boleh dilakukan. Berbicara santun dan pamit pulang setelah selesai bermain merupakan sikap yang boleh dilakukan. Oke, sekarang ayo berlatih. Kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1, sebutkan 2 contoh atau tuliskan 2 contoh benda padat. Nah, Miss sebutkan ya. Di sini ada piring, gelas, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, ceritakan ciri-ciri dan manfaat benda pada nomor 1. Piring untuk tempat makanan dan gelas untuk tempat minuman. Benda-benda tersebut banyak kita temukan di rumah. Untuk pertanyaan yang ketiga, manakah yang menunjukkan gerakan meliukkan badan? Pastinya gerakan anak perempuan ya yang menunjukkan meliukkan badan. Boleh kalian beri tanda checklist pada gambar anak perempuan. Oke. Untuk nomor 4, silahkan dikerjakan di buku kerja masing-masing. Jangan lupa share ke teacher masing-masing. Oke, next. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo membaca. Bacalah cerita mengenai membuat es sirup bersama ibu di bukumu dengan seksama. Di dalam cerita tersebut, ibu membuatkan es sirup untuk Deli dan Mary. Nah, Deli membantu menuangkan atau memasukkan es batu ke dalam teko yang berisi sirup dan air. Lalu Mary bertugas untuk menuangkan es sirup tersebut ke dalam wadah yang lain. Mary menyiapkan botol dan gelas. Gelas ini memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok. Nah, saat Mary menuangkan es sirup ke dalam gelas yang berbentuk tabung, maka es sirup akan berubah bentuk menjadi tabung. Jika Mary menuangkan es sirup ke dalam gelas yang berbentuk balok, maka es sirup akan berubah bentuk menjadi balok. Oke, sekarang ayo sebutkan ciri-ciri benda cair berdasarkan cerita. Nah, ciri-ciri benda cair yaitu ukurannya tetap,
tetapi bentuknya tidak tetap atau mengikuti wadahnya. Jika dia dituangkan di benda atau gelas yang berbentuk tabung, maka akan berbentuk tabung. Jika dia dituangkan ke gelas yang berbentuk balok, maka akan berbentuk balok. Oke, selanjutnya contoh benda cair lain yang sering kamu jumpai, misalnya minyak goreng, air putih, dan masih banyak yang lain. Oke, next. Ayo berhitung. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran ayo berhitung. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. Misalnya ada 2 nampan, 1 nampan berisi 4 gelas sirup. Berapa jumlah seluruh nampan yang berapa jumlah seluruh gelas yang ada di atas nampan? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Jadi, 1 nampan ini, 1 nampan berisi 4 gelas. Nah, di sini ada berapa nampan? Ada 1, 2. Jadi kita tuliskan 2. Oke, kali 1 nampannya ada 4 gelas. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Atau bisa kita ubah dalam bentuk penjumlahan 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, next. Mary meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Jadi nampannya yang tadi berisi 4 gelas sekarang bertambah menjadi 5 gelas. Oke, sekarang nampannya masih tetap ya 2 nampan. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 gelas. Jadi total gelas yang berada di atas nampan adalah 10. Oke, next. Perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya di sini ada gelas yang masih belum diminum. Di setiap nampan ada satu ya. Jadi kalau ada 2 nampan, berapakah gelas yang masih belum diminum? Nah, kita tuliskan 2 nampan. Tulis 2 kali 1 gelas. Jadi 2 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 gelas. Jadi di nampan tadi masih 2 gelas yang belum diminum. Oke, next. Perhatikan perkalian berikut. Bagian A, semua bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 2. Oke? Kemudian bagian B, part B, perkalian dengan bilangan 0. Nah, jika semua bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Contohnya 1 kali 0 sama dengan 0. Oke? Do you understand? Pastinya anak-anak Miss sudah mengerti ya. Kita lanjutkan. Ayo peragakan. Nah, di sini kalian harus memperagakan beberapa gerakan tari, yaitu dengan merubah gerakan kakinya. Boleh kalian kreasikan sendiri ya. Coba sendiri di rumah. Next. Nah, ini sudah Miss bahas ya. Jadi kita ulangi lagi. Tuliskan 3 contoh benda cair yang ada di rumahmu. Nah, Miss sudah kasih contohnya ya. Ada air, kecap, boleh kalian tambahkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hitunglah perkalian berikut dengan cepat. Nah, 2 kali 2 berarti sama artinya 2 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 4. Oke, selanjutnya yang bagian C. Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
maka 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Oke, next. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Jadi 6 dikalikan 0 sama dengan 0. Oke. Next. Untuk tugasnya adalah nomor 3 saja ya nak. Tugasnya nomor 3 saja. Berilah tanda centang sesuai gerakan yang dapat dilakukan anggota tubuh berikut. Jadi tinggal beri tanda centang saja ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Miss sampaikan.